الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semua nabi datang ke dunia untuk menegakkan tauhid, और उन्होंने अपनी कौमों को dan mereka mengajarkannya kepada kaum mereka. लेकिन Namun sayangnya, अक्सरियत kebanyakan dari mereka meninggalkan tauhid ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga datang membawa pesan yang sama, datang untuk melanjutkan tugas yang sama, dan datang untuk melahirkan ruh tauhid ini dalam diri pengikut-pengikut beliau. Dan kedudukan yang dimiliki oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dimiliki oleh siapapun yang lain. आपने तौहीद को मान Jika beliau mengajarkan untuk menerima tauhid, maka beliau dengan memperoleh ilmu dari Allah Ta'ala तौहीद को कबूल memberikan dalil-dalil agar manusia menerima tauhid. आपने शिर्क के खिलाफ Tatkala beliau berjihad melawan syirik, maka ini bukanlah tanpa dalil, melainkan beliau menjelaskan keburukan syirik, की बुराई समझाई, memahamkan mereka, dan melahirkan kebencian terhadapnya. इसके खिलाफ नफरत पैदा की. Dan pengikut-pengikut beliau membuktikan melalui amal perbuatan mereka bahwa tauhid dan kebencian terhadap syirik telah mendarah daging dalam diri mereka. उनको रेगुलेशन बस गई है. Hal ini इसलिए karena ajaran yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau आपको adalah begitu menyeluruh वो इसको dan sangat memberikan pengaruh, और sehingga tidaklah mungkin bahwa seseorang yang memahami kedalamannya तो समझ ले lantas dapat menjauh darinya. इससे दूर हो सकता. Ajaran beliau yang telah tertanam pada diri para pengikut beliau असर की adalah begitu berpengaruh इसलिए karena beliau sendiri dalam setiap sabda dan perbuatan फिर adalah gambaran sejati dari ajaran tersebut. Dan ajaran agung yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau mengenai ini, beliau adalah teladan nyata darinya. इसका आप अमली नमूना थे. Beliau khawatir bahwa sebagaimana kaum-kaum lain menjadikan para nabi mereka sebagai tempat bersujud, ब्याह को maka jangan sampai dosa mengerikan ini juga muncul dalam umat Islam. ये खौफनाक में भी ये खौफनाक गुनाह पैदा ना हो जाए. Dan beliau memohon perlindungan और आपने इससे agar jangan pernah beliau diperbandingkan dengan Allah Ta'ala. कि आपको खुदा ताला के मुकाबले पर कभी लाया जाए. Dan beliau juga menasihati umat आपने agar jangan pernah menjadikan beliau sebagai sarana syirik. कि मुझे कभी Pandangan kalian jangan pernah tertuju kepada selain Allah Ta'ala. तुम्हारी नजर कभी खुदा ताला के अलावा किसी और पर ना पड़े. Dalam khutbah-khutbah sebelumnya, ketika saya menyebutkan berkenaan dengan kecintaan kepada Allah atau tentang ibadah, sesungguhnya बयान peristiwa apapun dari kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya uraikan, semuanya memberikan bimbingan menuju tauhid, atau di dalamnya कभी terlihat bagaimana semangat beliau untuk menegakkan tauhid, वो तौहीद की तरफ ही रहनुमाई करता terlihat keinginan mendalam beliau. है. या इसमें आपके तौहीद के क़याम के लिए एक जोश नजर आता था, एक तड़प नजर आती थी. और ये जहाँ Dan hal ini आपके तौहीद के क़याम के di लिए satu sisi आला तरीन मुकाम mencerminkan kedudukan tertinggi yang telah Allah ciptakan pada diri beliau sejak masa belia untuk menegakkan tauhid. आप पर अल्लाह ताला की Di sisi lain, kita juga mengetahui kedalamannya dari ajaran sempurna yang Allah Ta'ala wahyukan, इससे भी yang merupakan ajaran terakhir. इसकी गहराई का इल्म होता है. Dalam Al-Quran Karim,
kita diberikan ajaran tauhid berkali-kali dari berbagai sudut pandang. तौहीद की तालीम Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman जैसा कि dalam surah Al-Anbiya, सूरह अंबिया में फरमाता है وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidak kami utus seorang Rasul sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya, वही करते थे sesungguhnya कि यकीनन मेरे tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku semata. और फिर Dan mengenai cara-cara ibadah yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, dan bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah seraya menunaikan derajat tauhid, किसी दूसरे tidak seorang pun di agama lain yang dapat menyamai bahkan sepersepuluhnya. Allah Ta'ala berfirman, मसला कुरान करीम में Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Maka katakanlah, sesungguhnya aku telah diperintahkan agar aku beribadah kepada Allah ये दीन को dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama. फर्स्ट के हकीकी Maka ketika seorang muslim sejati membaca ayat ini, ia pun akan mengumumkan bahwa aku harus beribadah kepada Allah Ta'ala इबादत करनी dengan menjadi tulus ikhlas और तौहीद dan harus berusaha menegakkan tauhid yang murni dan harus mengikuti teladan सूरह पर चलना है yang telah Rasulullah हजरत Sallallahu Alaihi Wasallam tegakkan इस ऐलान के sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran Suci. हुक्म दिया अगर हम Jika kita menegakkan standar ibadah kita dengan menegakkan tauhid yang murni, अपनी बातों के maka kita dapat menjadi pembawa perubahan hakiki. इनकलाब लाने वाली बन सकते Jika tidak, maka itu hanya perkataan belaka और हकीकी dan kita dapat disebut sebagai muwahhid, penegak tauhid sejati, hanya jika kita melakukan hal tersebut. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, की इबादत dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Di tempat lain Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian di akhir Al-Quran, आखिर में Allah Ta'ala menerangkan tentang penegakan tauhidnya. कुरान फरमाता है Qul huwallahu ahad, Allahus samad, अल्लाह समद lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. कुफुवन अहद Maka katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Allah Ta'ala di sini mengumumkan penolakan terhadap segala jenis syirik dan berfirman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengumumkannya di dunia. इसका ऐलान दुनिया में कर दो Maka ketika pengikut beliau juga membacanya, maka menjadi kewajiban kita juga untuk menyerukan tauhid yang murni yang telah diumumkan dalam surat ini ऐलान किया गया dan telah dinyatakan di banyak tempat lainnya. Dan melalui perkataan dan perbuatan kita, kita harus menyerukan kepada dunia bahwa hanya Allah Ta'ala lah yang Maha Esa dan Dia tidak membutuhkan apapun, bahkan segala sesuatu membutuhkannya. Dia bukan ayah siapapun, bukan anak siapapun, और इस जैसा dan tidak ada yang dapat menyerupainya. Ini adalah seruan yang membantah ajaran yang telah rusak dari setiap agama, रद्द करता dan inilah ajaran तालीम है yang dengan menyatakannya manusia dapat memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala. अल्लाह ताला का कुर्ब मिल सकता है Dan teladan yang paling tinggi dan paling mulia dari ajaran ini adalah Sayyidina wa Maulana Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saat kehidupan beliau dihabiskan untuk menegakkan tauhid. Bahkan sebagaimana yang telah saya katakan, sejak masa belia, Allah Ta'ala telah mendidik beliau untuk tauhid yang murni. आपकी तौहीद खालिस के लिए अल्लाह ताला ने तरबियत फरमाई Ini adalah beberapa contoh yang telah saya berikan dari Al-Quran. इस पैगाम से कुरान Al-Quran adalah penuh dengan pesan ini.
saya juga menyebutkan beberapa peristiwa dari sirat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan betapa tingginya keinginan dan upaya beliau untuk menegakkan tauhid sejak masa belia hingga pengumuman kenabian dan dalam kehidupan beliau. Fitrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah begitu suci sehingga kecintaan terhadap tauhid telah tertanam dalam urat nadi beliau, dan tabiat beliau membenci syirik dan penyembahan berhala bahkan sebelum mencapai kedudukan kenabian. Maka dalam satu riwayat disebutkan bahwa Hazrat Ummu Aiman menerangkan, Buana adalah berhala yang sangat diagungkan oleh kaum Quraisy. Mereka hadir di sana untuk mempersembahkan kurban dan melakukan itikaf di sana 1 hari dalam setahun. Abu Talib juga pergi ke sana bersama kaumnya dan ingin membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersamanya. Akan tetapi beliau menolak. Hingga pada suatu ketika, para bibi beliau dan Abu Talib sangat marah kepada beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan? Tidakkah engkau mau ikut serta dalam perayaan kaummu dan menambah jumlah jemaat mereka?" Bagaimanapun, suatu kali atas desakan para bibinya, beliau pergi ke sana, tetapi kembali dengan penuh ketakutan dan berkata bahwa beliau telah melihat suatu pemandangan yang aneh di sana. Kemudian para bibinya berkata bahwa setan tidak dapat mempengaruhi orang yang begitu saleh. Mereka bertanya, "Apa yang telah kamu lihat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, "Seketika saat saya mendekati berhala, seorang laki-laki berpakaian putih berteriak dan berkata, 'Wahai Muhammad, tetaplah di belakang dan jangan sentuh berhala ini.' Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengikuti perayaan kaum musyrikin, dan Allah Ta'ala senantiasa menjaga beliau dari ritual-ritual musyrik seperti itu. Ini adalah kejadian sebelum pendakwaan kenabian. Ketika masih kanak-kanak dalam perjalanan ke Syam bersama pamannya Abu Talib, terjadi pertemuan dengan seorang rahib Kristen bernama Buhairah. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salah satu pertanyaannya dengan bersabda, "Janganlah menanyakan kepadaku tentang berhala-berhala Lata dan Uzza. Demi Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang lebih aku benci selain keduanya." Ketika Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke negeri Syam membawa barang dagangan milik Hazrat Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjual barang-barang tersebut dan sebagai gantinya membeli barang-barang lainnya. Pada saat itu terjadi perselisihan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang laki-laki mengenai suatu perkara. Laki-laki itu berkata, "Bersumpahlah demi Lata dan Uzza. Dengan begitu barulah aku akan mempercayai perkataanmu. Bersumpahlah, berikanlah kesaksian." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak pernah bersumpah demi berhala-berhala tersebut. Bahkan ketika aku melewati mereka pun aku memalingkan muka. Engkau menyuruhku untuk bersumpah, bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi?" Untuk memperoleh tauhid inilah beliau juga pergi ke Gua Hira. Hal ini telah disebutkan sebelumnya juga. Dan di sana terdapat gejolak dalam kalbu beliau untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan Tauhid. Gambaran mengenai hal ini telah dilukiskan oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad di suatu tempat dengan cara sebagai berikut. Gua Hira terletak di Gunung Hira yang terkenal di antara gunung-gunung Mekah dan berjarak 3 mil dari Mekah. Pada masa kini, gunung itu disebut Jabal Nur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang membenci berhala-berhala, namun beliau juga bersedih hati terhadap orang-orang yang menyembah berhala dan menjauhkan diri dari Allah yang Maha Esa lagi tunggal. Jadi bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi beliau juga bersedih hati terhadap orang banyak. Mengapa mereka menyembah berhala-berhala? Dan sebelum diutus, beliau beribadah di gua yang jauh dari pemukiman itu. Ketika Nabi SAW berusia 40 tahun, pada suatu hari Jibril menampakkan diri dan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi SAW yang melaluinya Allah Ta'ala mengutus beliau.
Bersamaan dengan wahyu pertama ini, Rasulullah SAW mulai menyeru manusia kepada tauhid Allah Ta'ala dan mulai memberikan pengajaran menentang syirik. Namun pada permulaan, beliau tidak menyatakan misi beliau secara terang-terangan, melainkan memulai usaha ini dengan sangat tenang dan membatasi pengajaran beliau hanya pada lingkaran orang-orang yang sering berjumpa dengan beliau. अपनी तालीम को महदूद रखा। Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, फरमाते हैं Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang mujaddid azam, pembaharu paling agung dalam menyatakan kebenaran, सच्चाई को दोबारा yang membawa kembali kebenaran yang telah hilang ke dunia. Dalam kemuliaan ini, tidak ada seorang pun yang dapat berbagi dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mendapati seluruh dunia dalam kegelapan, dan kemudian dengan kemunculan beliau, kegelapan itu berubah menjadi cahaya. Kaum di mana beliau muncul, beliau tidak wafat hingga seluruh kaum itu melepaskan jubah syirik dan mengenakan pakaian tauhid. Dan bukan hanya sampai di situ, melainkan orang-orang itu mencapai derajat-derajat keimanan yang tinggi dan ketulusan, kesetiaan, dan keyakinan yang tampak dari mereka, yang tidak ditemukan bandingannya di bagian manapun di dunia. Keberhasilan ini dan kesuksesan sebesar ini tidak diraih oleh nabi manapun selain Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu bukti besar kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau diutus dan datang pada suatu zaman ketika zaman itu tenggelam dalam kegelapan yang sangat dalam dan secara alami membutuhkan seorang pembaharu agung. Dan kemudian beliau berpulang dari dunia pada waktu ketika jutaan manusia telah meninggalkan syirik dan penyembahan berhala serta menuju tauhid dan jalan yang lurus. Dan sesungguhnya kamil islah atau perbaikan yang sempurna ini adalah khusus bagi beliau karena beliau mengajarkan adat kebiasaan manusiawi kepada suatu kaum yang bersifat liar dan berwatak binatang, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa beliau menjadikan binatang-binatang, hewan-hewan menjadi manusia, dan kemudian dari manusia-manusia itu beliau menjadikannya manusia-manusia terdidik, dan kemudian dari manusia-manusia terdidik itu beliau menjadikannya sebagai manusia-manusia yang bertuhan dan meniupkan keadaan keruhanian di dalam diri mereka dan menciptakan hubungan mereka dengan Tuhan yang sejati. Mereka disembelih di jalan Tuhan seperti hewan kurban dan diinjak-injak seperti semut-semut, tetapi mereka tidak melepaskan keimanan mereka. Bahkan dalam setiap musibah mereka melangkah maju. Maka sesungguhnya tanpa keraguan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Adam kedua dalam hal menegakkan kerohanian. Bahkan beliaulah Adam yang sejati, yang melalui dan berkat beliau seluruh keutamaan-keutamaan manusia mencapai kesempurnaan, dan seluruh kekuatan-kekuatan baik manusia kini bekerja sesuai bidangnya masing-masing, dan tidak ada satu cabang pun dari fitrat manusia yang tidak berbuah dan memberi hasil. Dan derajat khatamun nubuwah beliau bukan hanya karena akhir dari zaman, tetapi juga karena seluruh kesempurnaan kenabian telah berakhir pada beliau. Kemudian beliau bersabda, "Ya Allah, beribu-ribu terima kasih kepadamu karena engkau telah menunjukkan kepada kami jalan untuk mengenalmu, dan dengan menurunkan kitab-kitabmu yang suci, engkau telah menyelamatkan kami dari kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan akal dan pemikiran. Dan salawat serta salam atas Hazrat Sayyidur Rasul Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat beliau, yang melalui beliau Allah telah membimbing dunia yang tersesat ke jalan yang lurus. Beliau adalah pembimbing dan pemberi manfaat yang membawa kembali umat yang tersesat ke jalan yang benar. Beliau adalah dermawan dan pemberi ihsan yang melepaskan manusia dari malapetaka syirik dan berhala-berhala. Beliau adalah cahaya dan penyebar cahaya yang menyebarkan sinar tauhid di dunia.
Beliau adalah hakim dan tabib zaman yang menegakkan hati-hati yang telah rusak di atas kebenaran. Beliau adalah yang mulia dan penuh kemuliaan, yang memberi air kehidupan kepada orang-orang yang mati. Beliau adalah yang pengasih dan penyayang, yang menanggung kesedihan dan rasa sakit demi umat. Beliau adalah yang pemberani dan pahlawan, yang membawa kita keluar dari mulut kematian. Beliau adalah yang penyantun dan manusia tanpa pamrih, yang menundukkan kepala dalam penghambaan dan menyatukan keberadaan beliau dengan debu. Beliau adalah muwahhid, penegak tauhid yang sempurna, dan lautan makrifat yang hanya menyukai keagungan Allah dan merendahkan selainnya dari pandangan beliau. Beliau adalah mukjizat kekuasaan Tuhan Maha Rahman, yang meskipun ummi, mengungguli semua orang dalam ilmu-ilmu kebenaran dan menjadikan setiap kaum terbukti bersalah atas segala kealpaan dan kekeliruan mereka. Kemudian beliau bersabda di suatu tempat, saat ini di permukaan bumi, sesuatu yang bernama tauhid tidak terdapat dalam golongan manapun selain dalam umat Rasulullah SAW. Dan selain Al-Quran, tidak ditemukan tanda dari kitab manapun yang telah menegakkan jutaan makhluk di atas keesaan ilahi, dan yang dengan penghormatan sempurna menjadi pembimbing ke arah Tuhan yang benar. Setiap kaum telah membuat Tuhan buatan mereka sendiri. Tuhan kaum muslimin adalah Tuhan yang sama sejak dahulu, abadi dan tidak berubah, dan dalam sifat-sifat azalinya adalah sama sebagaimana dia dahulu. Tetapi sayang bahwa saat ini umat Nabi Muhammad juga merupakan kehormatan tauhid ini, dan tauhid hakiki yang pengajarannya telah diberikan oleh Allah Ta'ala, dan yang petunjuk serta nasihatnya telah diperintahkan kepada kita dengan penuh keperihan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak lagi ada pada mereka. Karena telah melupakan tauhid yang murni, maka keimanan yang murni terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala pun tidak lagi ada. Sebagaimana ini seharusnya menjadi kekhasan seorang Muslim. Dalam keadaan demikian, adalah tugas semua orang yang telah menerima sang hamba sejati, Rasulullah SAW, untuk memahami hakikat tauhid, dan untuk itu mengadakan perubahan-perubahan khusus dalam diri mereka. Ini adalah bulan khusus beribadah, yaitu bulan Ramadan. Dalam bulan ini, secara khusus, harus dilakukan usaha untuk itu, dan harus berdoa untuk itu. Jika kita mengaku memiliki kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka kita harus melakukan usaha sekuat tenaga untuk itu, sebagaimana beliau telah berusaha untuk menegakkan tauhid sepanjang hidup beliau. Atas perintah Allah Ta'ala, bagaimana beliau telah berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan tauhid. Untuk itu pun beliau menanggung kesulitan demi kesulitan. Hazrat Muslih Maud di suatu tempat bersabda, dalam Al-Quran suci, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad SAW, peringatilah orang-orang di seluruh penjuru dunia, tetapi pertama-tama peringatilah kerabatmu, karena mereka memiliki dua hak atasmu. Satu hak adalah bahwa seperti halnya dunia yang lain, mereka juga sedang menuju kepada kehancuran, dan satu hak lagi adalah bahwa mereka adalah kerabatmu, dan keluarga serta nenek moyang mereka pernah berbuat baik kepadamu. Dalam bahasa Inggris juga terdapat pepatah terkenal, charity begins at home, yaitu sedekah dan kebajikan dimulai dari rumah. Demikian pula rangkaian nasihat dan peringatan juga harus selalu dimulai dari rumah. Maka dari itu, Rasulullah SAW melaksanakan perintah ini dengan cara berdiri di atas bukit Sofa, sesuai dengan tradisi Mekah, dan beliau mulai memanggil dengan menyebut nama-nama berbagai suku.
Pertama-tama beliau memanggil Ali Ghalib dan mereka keluar dari Masjidil Haram dan datang ke kaki bukit Sofa. Pada saat itu Abu Lahab berkata kepada Rasulullah SAW, Ali Ghalib sudah datang, apapun yang ingin Anda sampaikan, sampaikanlah. Akan tetapi beliau tidak memberikan perhatian sedikit pun terhadap perkataan Abu Lahab dan beliau memanggil orang-orang dari suku Luwai. Ketika mereka sudah tiba, Abu Lahab kembali berkata, sekarang suku Luwai sudah datang. Sekarang Anda beritahukan apa yang ingin Anda katakan. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap tidak menganggap perkataannya layak untuk diperhatikan dan beliau memanggil Ali Murrah. Maka mereka datang. Kemudian beliau memanggil Ali Kilab dan Ali Kusai hingga semua orang berkumpul dan orang-orang yang tidak dapat datang mengirim utusan mereka agar mengetahui dan memberitahu mereka untuk tujuan apa mereka dikumpulkan hari ini. Ketika semua suku Quraisy di Mekah telah berkumpul, Rasulullah SAW mulai berpidato kepada mereka dan bersabda, lihatlah, jika saya mengatakan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada pasukan besar yang berkumpul yang hendak menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayai perkataan saya ini atau tidak? Mereka menjawab, tentu saja, kami akan mempercayai perkataan Anda karena kami selalu mendapati Anda sebagai orang yang jujur, orang yang benar. Orang-orang yang mengetahui keadaan Mekah tahu bahwa tuntutan Rasulullah SAW ini sebenarnya seperti menuntut untuk mengakui sesuatu yang mustahil sebagai sesuatu yang mungkin, karena hewan ternak penduduk Mekah biasa merumput di lembah, dan itu adalah wilayah yang mustahil bagi pasukan untuk bersembunyi di sana. Akan tetapi, kejujuran beliau telah memberikan pengaruh yang sedemikian rupa kepada orang-orang tersebut, sehingga mereka berkata, meskipun mata kami tidak dapat menerimanya, kami pasti akan mempercayai perkataan Anda, karena kejujuran Anda sudah pasti di sisi kami. Ketika mereka dengan suara bulat mengungkapkan keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, dengarkanlah, saya memberitahukan kepada kalian suatu berita penting, dan berita itu adalah bahwa saya telah diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul. Maka saya katakan kepada kalian bahwa jika kalian ingin terlindung dari azab Allah Ta'ala, maka ikutilah saya. Saat baru saja beliau bersabda ini, Abu Lahab dengan penuh emosi lalu berkata, Tabban laka sairul yauma alihaza jama'tana, yakni nauzubillah, semoga kebinasaan menimpamu. Apakah untuk hal yang sekecil ini engkau telah mengumpulkan kami? Dan demikian pula orang-orang lain pun bubar sambil tertawa dan mengejek. Tetapi ejekan dan penentangan ini tidak menghentikan beliau dari upaya untuk menegakkan tauhid. Beliau terus-menerus berusaha untuk hal itu. Sebagaimana telah dijelaskan, beliau mengalami penghinaan, kemudian penentangan pun semakin meningkat. Sejarah penentangan terhadap beliau SAW telah dijelaskan oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib berdasarkan kitab-kitab sejarah sebagai berikut. Karena besarnya misi agung yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka seharusnya penentangan terhadap beliau pun sekeras itu, karena beliau diutus pada masa ketika kegelapan sedang sangat kuat, dan sudah semestinya ketika cahaya datang, pasukan kegelapan menghadapinya dengan segala kekuatan mereka. Maka demikianlah yang terjadi, bahwa dibandingkan dengan semua nabi-nabi terdahulu, penentangan terhadap beliau SAW adalah yang paling hebat. Di antara sebab-sebab lahiriah penentangan ini adalah bahwa kaum Quraisy adalah kaum penyembah berhala yang sangat ulung, dan kehormatan serta kecintaan mereka terhadap berhala-berhala begitu tertanam dalam hati mereka, sehingga mereka tidak dapat menerima mendengar satu kata pun yang menentang berhala-berhala tersebut. Ka'bah yang hanya dibangun untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, di dalamnya pun orang-orang zalim ini telah mengumpulkan ratusan berhala, dan untuk semua keperluan mereka, mereka hanya mengharap kepada berhala-berhala itu. Sekarang ketika Islam datang, maka prinsip dasarnya adalah tauhid,
dan ada perintah yang jelas, yaitu janganlah sujud di hadapan manusia, pohon, batu atau binatang. Wasjudu lillahillazi khalaqahunna, yakni wasjudu lillahillazi khalaqahunna, bersujudlah hanya kepada zat yang telah menciptakan semua benda-benda itu. Kemudian bukan hanya ini, bahkan berhala-berhala kaum Quraisy disebut dengan kata-kata yang menurut anggapan mereka sangat menghina, dan berhala-berhala itu dinyatakan sebagai bahan bakar neraka. Hal-hal ini telah menyulut api seluruh tubuh kaum Quraisy, dan mereka bangkit dengan satu jiwa untuk menghapuskan Islam. Dan masih banyak sebab-sebab lainnya. Akan tetapi bagaimanapun juga, ini adalah sebab yang besar. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ketika seorang nabi atau rasul diutus dari sisi Allah dan jemaatnya terlihat oleh orang-orang sebagai suatu golongan yang berkemampuan, lurus, berani, dan berkembang pesat, maka terhadapnya pasti timbul semacam kebencian dan kedengkian dalam hati kaum-kaum dan kelompok-kelompok yang ada. Khususnya, para ulama dan pemimpin dari agama yang ada menampakkan kebencian yang sangat besar karena dengan kemunculan sosok dari Allah Ta'ala ini, terjadi perbedaan dalam pendapatan-pendapatan dan kehormatan-kehormatan mereka. Murid-murid dan pengikut-pengikut mereka mulai keluar dari jerat mereka karena mereka menemukan seluruh kebaikan-kebaikan iman, akhlak, dan ilmu dalam pribadi yang dibangkitkan dari sisi Allah Ta'ala. Para pengikut itu meninggalkan mereka dan dengan kaki mereka sendiri datang kepada sang utusan Allah. Mereka yang memiliki fitrat baik dan sucilah yang demikian. Oleh karena itu, orang-orang yang berakal dan yang memiliki daya pembeda mulai memahami bahwa kehormatan yang telah diberikan kepada para ulama ini berdasarkan anggapan ilmu, ketakwaan, dan kesalehan, kini mereka tidak lagi layak menerimanya, dan gelar-gelar terhormat yang telah diberikan kepada mereka seperti Najmul Ummah, Bintang Umat, Syamsul Ummah, Matahari Umat, dan Syaikhul Masyaikh, guru para guru, dan sebagainya, kini sudah tidak pantas lagi bagi mereka. Maka karena alasan-alasan inilah, orang-orang yang berakal berpaling dari mereka, karena mereka tidak ingin menghancurkan iman mereka. Adapun orang-orang yang beriman, yang memiliki fitrat yang sucilah yang melakukan perbuatan ini. Oleh karena itu, karena kerugian-kerugian ini, golongan para ulama dan para masyaikh selalu merasa iri hati terhadap para nabi dan rasul. Alasannya adalah bahwa pada masa para nabi dan makmur atau utusan Allah, orang-orang ini menjadi sangat terbongkar keadaan mereka, karena pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna dan hanya memiliki sedikit sekali bagian dari cahaya ilahi. Dan permusuhan mereka terhadap para nabi Allah dan orang-orang saleh semata-mata adalah dari hawa nafsu mereka, dan dengan sepenuhnya mengikuti hawa nafsu, mereka memiliki rencana-rencana untuk menyakiti. Bahkan terkadang mereka juga merasakan dalam hati mereka bahwa mereka tanpa hak telah menyakiti seorang hamba Allah yang suci hati dan telah jatuh di bawah murka Allah, dan perbuatan-perbuatan mereka yang senantiasa timbul dari mereka karena tindakan-tindakan permusuhan juga terus-menerus menampakkan kepada mereka keadaan hati mereka yang bersalah. Tetapi meskipun demikian, dorongan kuat api hasad, iri hati, tetap menyeret mereka menuju lubang-lubang permusuhan. Inilah sebab yang pada masa Nabi Muhammad SAW tidak hanya menghalangi para ulama dari kaum musyrikin, Yahudi dan Nasrani untuk menerima kebenaran, bahkan membuat mereka siap melakukan permusuhan yang keras. Oleh karena itu, mereka mulai memikirkan bagaimana caranya menghapuskan Islam dari muka bumi. Dan karena kaum muslimin pada masa awal Islam masih sedikit jumlahnya, maka para penentang mereka disebabkan oleh kesombongan yang secara fitrat tertanam dalam hati dan otak golongan-golongan yang menganggap diri mereka lebih unggul dari golongan lain dalam hal kekayaan, harta, jumlah pengikut, kehormatan, dan kedudukan, memperlakukan kaum muslimin pada waktu itu, yaitu para sahabat, dengan penuh permusuhan, dan mereka tidak menginginkan agar tanaman surgawi ini dapat tegak di muka bumi,
Bahkan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membinasakan orang-orang saleh ini, dan tidak ada satu cara pun yang mereka tinggalkan untuk menyakiti, dan mereka memiliki kekhawatiran jangan sampai agama ini memperoleh pijakan yang kuat dan kemudian perkembangannya menjadi sebab kehancuran agama dan kaum mereka. Maka karena ketakutan inilah yang telah tertanam dalam hati mereka dalam bentuk yang mengerikan, muncul dari mereka tindakan-tindakan yang sangat sewenang-wenang dan zalim, dan mereka membinasakan kebanyakan kaum muslimin dengan cara-cara yang menyakitkan. Dan dalam waktu yang lama, yaitu selama 13 tahun, tindakan inilah yang terus berlangsung dari pihak mereka, dan dengan cara yang sangat tidak berperi kemanusiaan, hamba-hamba Allah yang setia dan kebanggaan umat manusia itu dipotong berkeping-keping oleh pedang-pedang binatang buas yang jahat itu, dan anak-anak yatim serta perempuan-perempuan yang lemah dan miskin disembelih di jalan-jalan dan lorong-lorong. Meskipun demikian, dari Allah Ta'ala ada perintah tegas bahwa jangan sekali-kali membalas kejahatan itu. Maka orang-orang saleh pilihan itu pun melakukan demikian. Jalan-jalan menjadi merah oleh darah mereka, namun mereka tidak bersuara, dan mereka disembelih seperti hewan kurban, namun mereka tidak mengeluh. Orang-orang kafir Mekah mengancam dan juga memberi iming-iming kepada beliau agar meninggalkan penyebaran risalah tauhid. Tetapi jawaban beliau hanya ini, inilah tujuan hidupku, untuk menegakkan tauhid di dunia, dan untuk itulah Allah Ta'ala telah mengutusku. Dalam hal ini, Hazrat Muslim Maud telah menulis di suatu tempat, ketika penentangan semakin keras, dan di sisi lain Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dengan penuh ketekunan mulai menyampaikan risalah Allah Ta'ala kepada penduduk Mekah, yakni Tuhan pencipta dunia ini adalah Esa, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Sebanyak apapun nabi-nabi yang telah berlalu, semuanya mengakui tauhidnya dan juga menyeru kaum mereka kepada ajaran yang sama ini. Kalian berimanlah kepada Tuhan yang Maha Esa, tinggalkanlah berhala-berhala batu ini, karena mereka sama sekali tidak berguna dan tidak memiliki kekuatan apapun. Wahai penduduk Mekah, tidaklah kalian melihat bahwa jika di hadapan mereka diletakkan persembahan dan kurban, lalu kawanan lalat hinggap di atasnya, maka mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengusir lalat-lalat itu. Jika seseorang menyerang mereka, maka mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Jika seseorang bertanya kepada mereka, maka mereka tidak dapat menjawab. Jika seseorang meminta pertolongan kepada mereka, maka mereka tidak dapat menolongnya. Tetapi Tuhan yang Maha Esa memenuhi kebutuhan orang-orang yang meminta. Dia menjawab orang-orang yang bertanya. Dia menolong orang-orang yang meminta pertolongan, dan Dia mengalahkan musuh-musuhnya, serta menganugerahkan kemajuan-kemajuan yang tinggi kepada hamba-hambanya yang beribadah. Darinya datang cahaya yang menerangi hati para penyembahnya. Lalu mengapa kalian meninggalkan Tuhan yang demikian dan bersujud di hadapan berhala-berhala yang tidak bernyawa, serta menyia-nyiakan umur kalian? Tidakkah kalian melihat bahwa dengan meninggalkan tauhid Allah Ta'ala, pemikiran-pemikiran kalian juga telah menjadi kotor, dan hati kalian juga telah menjadi gelap? Kalian terjerumus dalam berbagai ajaran yang berdasarkan waham atau khayalan. Khayalan-khayalan timbul di dalam hati karena tauhid telah ditinggalkan. Tidak ada lagi perbedaan antara halal dan haram di antara kalian. Kalian tidak dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Kalian tidak menghormati ibu-ibu kalian. Kalian berbuat zalim terhadap saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan kalian, serta tidak memberikan hak-hak mereka. Perlakuan kalian terhadap istri-istri kalian tidak baik. Kalian memakan hak anak-anak yatim dan berbuat buruk terhadap para janda. Kalian berbuat zalim terhadap orang-orang miskin dan lemah, serta ingin menegakkan kebesaran kalian dengan memakan hak orang lain. Kalian tidak malu dengan kebohongan dan penipuan. Kalian tidak benci terhadap pencurian dan perampokan. Judi dan minuman keras adalah kesibukan kalian. Perhatian kalian tidak tertuju kepada pencapaian ilmu dan khidmatan kepada bangsa. Sampai kapan kalian akan tetap lalai dari Allah yang Maha Esa?
Datanglah dan perbaikilah diri kalian serta tinggalkanlah kezaliman. Kejahatan-kejahatan ini telah timbul di dalam diri kalian. Perbaikilah kejahatan-kejahatan itu. Hingga saat ini pun, kejahatan-kejahatan yang ada pada mereka adalah karena jauhnya mereka dari tauhid. Bangsa-bangsa manapun yang memiliki kejahatan-kejahatan ini, sekalipun ada 1-2 kebaikan, namun sangat banyak dari kejahatan-kejahatan yang telah saya sebutkan terdapat di dalam mereka. Dan penyebabnya adalah karena mereka jauh dari tauhid. Dan sayangnya, keadaan sebagian kaum muslimin juga demikian. Kemudian beliau bersabda, cara untuk memperoleh kedekatan dengan Allah adalah berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Ini adalah perkara yang sangat penting. Jika Allah telah memberikan harta kepada kalian, maka belanjakanlah untuk kepentingan negara dan bangsa, serta untuk kemajuan orang-orang lemah dan miskin. Hormatilah para wanita dan tunaikanlah hak-hak mereka. Anggaplah anak-anak yatim sebagai amanah Allah Ta'ala, dan anggaplah pemeliharaan mereka sebagai kebaikan yang tinggi. Jadilah sandaran bagi para janda. Tegakkanlah kebaikan-kebaikan dan takwa, tidak hanya keadilan dan kebenaran, tetapi jadikanlah kasih sayang dan ihsan sebagai ciri khas kalian. Bukan hanya keadilan, tetapi harus ada kasih sayang juga, harus ada ihsan juga. Inilah ajaran seorang mukmin. Kedatangan kalian di dunia ini tidak boleh sia-sia. Tinggalkanlah jejak-jejak yang baik di belakang kalian, agar benih kebaikan yang kekal dapat ditanam. Kehormatan sejati bukan terletak pada mengambil hak, melainkan dalam pengorbanan dan pengabdian. Janganlah hanya berusaha mengambil hak, pengorbanan dan pengabdian juga diperlukan. Maka berkorbanlah kalian, dekatlah kepada Allah. Tunjukkanlah teladan pengorbanan di hadapan hamba-hamba Allah, agar hak kalian dapat tegak di sisi Allah. Inilah tanda-tanda untuk tegak di atas tauhid yang sejati. Sesungguhnya kita lemah, tetapi janganlah melihat kelemahan kita. Ini juga telah beliau sampaikan. Di langit telah turun keputusan dari pemerintahan kebenaran. Kini melalui Muhammad Rasulullah SAW akan diletakkan timbangan keadilan dan akan ditegakkan pemerintahan keadilan dan kasih sayang yang di dalamnya tidak akan ada kezaliman terhadap siapapun. Dalam urusan agama tidak akan ada campur tangan. Kezaliman-kezaliman yang telah terjadi terhadap wanita dan budak-budak akan dihapuskan. Dan di tempat pemerintahan syaitan akan ditegakkan pemerintahan Allah Ta'ala. Ketika ajaran ini berulang kali diperdengarkan kepada penduduk Mekah, dan kecenderungan orang-orang yang memiliki tabiat suci mulai meningkat terhadap Islam, maka suatu hari para pemimpin Mekah berkumpul dan datang menemui Abu Talib dan berkata, Anda adalah pemimpin kami, dan demi menghormati Anda, kami tidak akan mengatakan apa-apa kepada keponakan Anda, Muhammad SAW. Kini telah tiba waktunya kami membuat keputusan akhir dengan Anda. Entah Anda menasihatinya dan menanyakan kepadanya apa sebenarnya yang ia inginkan dari kami. Dan jika keinginannya adalah memperoleh kehormatan, maka kami siap menjadikannya sebagai pemimpin kami. Jika ia menginginkan kekayaan, maka setiap orang di antara kami siap memberikan sebagian dari hartanya kepadanya. Jika ia memiliki keinginan untuk menikah, maka gadis manapun di Mekah yang ia sukai, sebutkan namanya, kami siap menikahkannya dengannya. Sebagai imbalannya, kami tidak menginginkan apapun darinya dan tidak melarangnya dari hal apapun. Kami hanya menginginkan agar ia berhenti mengatakan hal-hal buruk tentang berhala-berhala kami. Biarlah ia mengatakan bahwa Tuhan itu esa, tetapi janganlah ia mengatakan bahwa berhala-berhala kami itu buruk. Jika ia menerima hal ini saja, maka kami akan berdamai dengannya. Anda nasihatilah dia dan buatlah ia menerima usulan kami. Jika tidak, maka akan terjadi salah satu dari dua hal. Entah Anda harus meninggalkan keponakan Anda, atau kaum Anda akan menolak kepemimpinan Anda dan meninggalkan Anda. Bagi Abu Talib, ini sangatlah berat. Ia memanggil Muhammad SAW dan berkata, Wahai keponakanku, kaumku telah datang kepadaku dan menyampaikan pesan ini kepadaku, dan sekaligus mereka juga telah mengatakan kepadaku bahwa jika keponakanmu tidak setuju dengan salah satu pun dari hal-hal ini, maka setiap jenis tawaran yang pihak kami telah berikan, kami telah memberitahukan bahwa mereka bersedia memberikan ini semua. Jika ia tetap tidak berhenti dari jalannya, meskipun dengan ini,
maka tugasmu adalah meninggalkannya. Dan jika kamu tidak bersedia meninggalkannya, maka kami semua akan menolak kepemimpinanmu dan meninggalkanmu. Ketika Abu Talib mengatakan hal ini, air mata mengalir dari matanya. Di mata Abu Talib, melihat air matanya, air mata juga mengalir di mata Rasulullah SAW. Dan beliau bersabda, "Wahai pamanku, saya tidak mengatakan bahwa Anda harus meninggalkan kaum Anda dan berpihak kepada saya. Anda boleh meninggalkan saya dan bergabung dengan kaum Anda. Namun saya bersumpah demi Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, bahwa sekalipun matahari ditempatkan di sebelah kanan saya dan bulan di sebelah kiri saya tetap tidak akan berhenti berseru tentang tauhid Allah Ta'ala. Saya akan terus melakukan tugas saya hingga Allah Ta'ala memberikan kematian kepada saya. Anda boleh memikirkan sendiri kemaslahatan Anda." Jawaban yang penuh iman dan penuh keikhlasan ini cukup untuk membuka mata Abu Talib. Ia memahami bahwa meskipun dirinya tidak diberi taufik untuk beriman, namun diberi taufik untuk menyaksikan keimanan ini, yang adalah kekayaan yang lebih besar dari semua kekayaan. Dan ia berkata, "Wahai keponakanku, pergilah dan teruslah menunaikan kewajibanmu. Jika kaum ingin meninggalkan saya, maka biarlah mereka meninggalkan saya, namun saya tidak akan meninggalkanmu." Dalam menegakkan tauhid, Rasulullah SAW menanggung segala jenis kezaliman dan penganiayaan dari kaum kafir Mekah. Dan semangat inilah yang beliau tanamkan dalam diri para sahabat beliau, sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam juga telah menulis, mereka menyerahkan leher mereka untuk disembelih, yang akibatnya adalah mereka menanggung kezaliman sambil menyerukan ahad, ahad, dan mengorbankan nyawa mereka. Semua keburukan kafir Mekah yang telah disebutkan tadi adalah karena mereka menjauh dari tauhid dan karena menempuh syirik. Saat ini pun, kaum-kaum dan orang-orang yang memiliki keburukan-keburukan ini, itu semua karena mereka telah menjauh dari tauhid. Maka dalam keadaan seperti ini, tugas kita adalah terus menyerukan tauhid, dan dimanapun kita menyampaikan pesan tauhid ini, di sana kita juga harus berusaha sekuat tenaga, menghasilkan perubahan yang nyata dalam keadaan rohani dan akhlak kita. Barulah kita dapat disebut sebagai orang yang benar-benar meyakini tauhid dan berjalan di atas perintah Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk menjalankannya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.